Ya, hari ini firman Tuhan yang kita mau share adalah dari Efesus ya. Aduh, hilang jadi. Ya, Efesus 3 ayat 8. Betul kan? Ingat. Salah. Efesus 3 ayat 14 sampai 17. Ya. Oke. Ada yang sudah dapat Efesus 3 ayat 14 sampai 17. Tema hari ini adalah doa dalam pemuritan. Ada yang sudah dapat Efesus 3 14 sampai 17. Bisa tolong dibacakan. Halo Pak Bambang. Tes 1 2 3. Halo. Pak Bambang juga hilang. Ayat berapa? Halo Pak Bambang. Ya Pak, saya perjalanan Ya, Pak. boleh. Oh, perjalanan ya. Pak Karel Ya, hilang. Oke. Efesus 3 14 17. Ada yang sudah dapat? Efesus 3 ayat Boleh dibacakan. Ya. Efesus 3 ayat 14 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, makasih Pak Elvis. Ya, hari ini nggak banyak lah firmannya dari Efesus 3 14 sampai 17. Oke, saya bacakan prolognya ya. Mana dia? Ya, tema hari ini adalah doa dalam pemuritan ya, bagian 1. Jadi besok sama ini, temanya besar, tapi besok doa dalam pemuritan yang kedua. Ya, hari ini renungannya, dalam renungan hari ini kita melihat lebih dalam tentang kuasa dalam pemuritan. Dalam pemuritan ini Paulus selalu selalu berdoa buat orang-orang kudus di Efesus agar kuat dan meneguhkan mereka. Dengan demikian mereka akan berakar dan bertumbuh sehingga dapat memuridkan banyak orang lain. Doa Paulus, aku berdoa supaya Dia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kami oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Luar biasa Paulus ya, sebagai pemurid memiliki untuk pertumbuhan murid-muridnya. Kita pun dapat melakukannya. Ya, ya Pak Karel silakan. Kemana nih? Hilang jaringan. Ya, mohon maaf saya terlempar Ya sebentar. silakan Pak Karel. Ya, saya kembali ya. Kita sudah bacakan tadi ayat 14 sampai 17 dan juga baca dari
renungannya. Sebelum kita masuk dalam kita room ya, ada pengantar ya. So, Efesus ini dikirim oleh Rasul Paulus ya. Paulus itu dalam penjara. Dia kirim pada saudara-saudara, orang kudus dikatakan. Kalau kita baca ayat sebelumnya. Itulah sebabnya Paulus katakan bahwa itu sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Oh, hebat. Paulus ya, begitu dia masih dalam penjara, tapi dia memberikan support kepada orang-orang kudus dikatakan. Orang-orang kudus di Efesus. Supaya mereka tidak melihat penderitaan dari Paulus. Tapi justru Paulus katakan bahwa karena penderitaan itu menjadi kemuliaan bagi mereka yang percaya pada Tuhan. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus begitu giat, walaupun dalam penjara, tapi dia masih menyampaikan isi hatinya, isi hati Tuhan pada jemaat yang ada di Efesus. Ya. Sebelum kita akan lanjut, Pak Andre sudah breakout room bisa dibagi? Ya, sudah. Oke, ya. Kami akan masuk dalam breakout room. Ya, silakan. Benar Pak Andre. Gimana? Dengan Pak Andre. Waktunya ya. Ya, silakan. Ibu Yuli Nainggolan. Iya, Pak. Ya, Ibu Yuli Nainggolan. Iya. Silakan dengan Pak Elvis. Iya, mau tanya Pak Elvis, sudah berapa lama Bapak di kota itu? Terus gereja apa yang Bapak ikut gitu, hadir? Gereja apa? Ya, kalau pelayanan saya di sini sudah jalan 9 tahun, Bu. Oh, iya. Keren. 9 tahun. Pelayanan apa Pak itu? Fokus, Bu, untuk kontekstual, untuk fokus saudara-saudara kita. Oh, kontekstual, iya. Udah 9 tahun ya Pak ya? Iya, Bu. Jadi kalau gereja saya tidak tetap di satu gereja, tetapi saya hanya berjejaring, Bu. Oh, berjejaring. Iya. Ada gereja apa aja Pak di sana Pak? Kayak Betel. Yang ada tuh 32 denominasi. 32 gereja, tetapi yang terdaftar itu cuman 3. Yaitu Katolik, GPIB, AKBP. Oh, iya. Yang lain tidak terdaftar, cuman ada di sini GBI, ada GAB, GPDI, tapi itu hanya di rumah-rumah saja, di kontrak gitu. Iya. Jadi kegiatan Bapak di sana ngapain aja Pak pelayanannya? Saya beritakan Injil bagi saudara kita orang Muslim. Oh, iya. Nah, itu makanya saya pikir tadi ada dari Ibu di dunia pendidikan, karena saya lihat banyak generasi yang baru ini tidak dipersiapkan, bukan hanya pelayanan holistik, sosial, membawa mereka, tetapi memang harus seperti Kristus kan, pandangan saya sih, bahwa mereka bagaimana berhadapan dengan saudara-saudara kita, karena saudara-saudara kita ini sangat membutuhkan, sama sekali banyak kalau dipresentasikan, banyak yang belum dengar tentang Yesus itu siapa. Mereka hanya mendengar tentang Kristen itu
bla 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 begitu. Tapi untuk pribadi Yesus sendiri, Iya. di lapangan saya temui Mm-mm. hampir semua tidak tahu. Oh, iya, iya, iya. Ya. Jadi itu pelayanan yang di Tanah Minang ini, Bu. Hmm. Jadi kalau bisa bersinergi, apalagi Ibu juga ada punya kelompok doa, wah itu sangat dibutuhkan. Benar tadi Ibu bilang sebelum beritakan Injil, doa harus kuat. Kita punya tim, punya jejaring yang bisa mendoakan terus supaya Iya, tiap hari bisa kita temui orang-orang damai ya. iya, iya, betul. Bapak di sana timnya ada berapa orang, Pak? Saya sendiri, Pak. Sendiri, Bu. Sama Oh, tim saya, sama istri, sama anak aja. iya. Oh, jadi satu keluarga ya, Pak ya? Ya, ya. Oh, oh, iya, 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 iya. Iya, bagus. Jadi ya mungkin secara spiritual, rohani, mungkin kita injakan kaki, kita doakan untuk Kota Padang ini ya, Pak ya. Ya, Alam rohnya dulu lah, kita putahkan semua roh Ismail, roh yang antikrisnya, supaya mudah mereka bertobat akhirnya. benar sekali, Bu. Dan juga tolong doakan kan ada dua suku besar di Sumatera Barat, yaitu Minang dan juga Mentawai. Oh, oh, Mentawai kan orang-orang Kristen. ya, Nah, itu perlu dimobilisasi, didorong seperti ayat pada siang hari ini, supaya orang Mentawai yang bisa aktif juga untuk menjangkau orang Minang. Nah, itu yang menjadi pergumulan saya. iya. Gereja saya juga sekarang sedang membuka pelayanan di Mentawai. Jadi kami mau buka sekolah dulu, mungkin PAUD, TK gitu dulu supaya bisa menjangkau Mentawai ini. Iya, Tim Bapak juga di Mentawai, Pak, tim Bapak. enggak, Bu. Saya hanya pernah kerja di sana. Saya Oh, serabutan, apa saja saya kerja. iya. Jadi kalau Mentawai itu memang konteks pendidikan, boleh banyak lembaga, banyak yayasan yang sudah buka di sana, lokal Ya. maupun luar negeri. Tetapi pendapat saya tidak ada yang tersentuh untuk fokus mendorong harus beritakan Injil. Masalah Hmm. pendidikan penting ya, tetapi di atas semua itu menurut saya harus pastikan orang memberitakan Injil. Itu yang tidak ada. Dari TK kalau bisa sudah ditanam. Kalau bahasa saya tanda kutip cuci otak lah. Jadi tanam mereka untuk beritakan Injil. Iya ya Pak Itu ya. yang belum ada. Iya, mereka itu dasar imannya nggak kuat, jadi mudah sekali berpindah ya Pak ya. Iya, karena tidak diajarkan di sekolah, di apa hanya paling tidak berbuat baik, bersikap baik, punya pengetahuan, bisa sukses. Tetapi pada intinya untuk memberitakan Injil secara verbal ataupun juga dengan sikap hidup itu nggak ada ditanam. Dan itu menurut saya bahaya karena generasi ini sudah hancur. Iya ya. Oke, Itu, boleh. Bu. Itu nanti sesi selanjutnya ya, bisa di. Iya. Jadi ini Baik. yang Siap-siap. mengenai subjek kita adalah doa dalam pemuritan ya. Nah, memang benar pemuritan adalah apa itu pemuritan? Adalah melaksanakan amanat agung. Iya. Karena amanat agung itu kan perintah. Iya, betul. Bukan saran, bukan himbauan, bukan undangan. Itu perintah. Siapa kita kalau kita tidak mau melakukan perintah amanat agung ya? Siapa kita? Kalau kita nggak mau melakukan berarti kita mengkudeta. Ya toh? Kalau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan, berarti kita melakukan perintahnya iblis. Karena hanya ada dua barisan. Barisan Kristus dan barisan antikristus. Tidak ada hal lain. Jadi kalau tidak melaksanakan
perintah Kristus, berarti kita melaksanakan perintah siapa? Ya antikris. Itu dia. Jadi di sinilah pentingnya pemuritan ya. Efesus 3, 14-17. Di sinilah. Oke, ada yang belum selesai tadi di breakout room? Saya kira sudah kan, pendek-pendek saja ini firmannya. Di room 1 tadi ada Pak Bambang, Pak Walter. Pak Walter terlempar dia, keluar dia. Room 1 sudah selesai kan Pak Bambang? Jalan itu, Pak. Halo, Pak Karel, jaringannya ya Pak. Lemah Oke. ya? Pak. Ya. Bambang sudah. Lanjut Pak, lanjut. Room 1 sudah semua. Ya, semua. Pak Dewa, Pak LTC, LTC Pak. Lagi itu Pak Walter. Pak Walter terlempar ya? Ya. Dia di jalan terlempar dia. Ya, saya lihat terlempar habis masuk ke sini, terus habis itu saya lihat terlempar jaringan mungkin karena di jalan dia. Ya, sudah semua ya room 1 Pak Bambang? Ya Pak, siap. Sudah semua kan? Ada satu. Sudah Pak, siap. Sudah semua. Oke. Pak Karel sudah semua. Breakout room. Sudah Pak. 2 sudah ya. Tadi ada Hadi Prayitno masuk, tadi saya masukkan ke breakout room 2. Sempat ada Pak. sharing nggak? Nggak ada Pak. Oh, tadi ada masuk dia. Terlambat ya. Saya masukkan ke room 2. Enggak masuk ada ya? Pak. Oke. Ya, oke. Oke, lanjut Pak Karel. Ya. Oke. Ya, saya bersyukur dan terima kasih untuk kebersamaan kita. Jadi saya harapkan untuk Pak Elvis dan Ibu Yuli bisa kontak ya untuk penjangkauan jiwa-jiwa di Mentawai ya. Dan rencana dari Ibu Yuli Nainggolan untuk membuka sekolah yang merupakan dasar ya, awal dari bagaimana untuk penginjilan di sana ya. Oke, kita ya nanti mungkin Ibu Yuli dan Pak Elvis bisa kontak-kontak ya, Mbak Japri ya. Iya. Oke. Iya, baik Pak. Ya, kita akan melanjutkan sesi yang terakhir. Dalam sesi terakhir ini kita akan doa bersama ya. Kita saling mendoakan ya. Yang biasa kami doakan itu semua pekerjaan kita, pelayanan kita ya. Kita semua dukung dalam doa untuk pelayanan dari Pak Elvis di Padang ya. Pak Elvis ini untuk pelayanannya independen ya? Iya Pak. Ya independen ya. Itu sama dengan Pak Adi Lumpak di Palopo, itu juga independen ya. Jadi saya independen gitu, dibimbing dan dimasukkan dalam satu komunitas supaya mereka tidak terhilang kembali lagi, Pak. Ya. Terima kasih Pak Elvis. Kemudian kita doakan terus untuk keamanan di Nabire ya. Kita ada punya dalam grup ini Ibu Maria Kendek. Itu ada masalahnya di Nabire, Papua yang tidak kondusif ya. Sering ada perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Dan yang melakukan itu ya orang-orang mereka yang mana di Padang dan Ibu Yuli Delia Nainggolan ya, untuk semua pelayanan yang dilakukan baik itu dalam gereja, lingkup gereja, yayasan juga sekolah-sekolah. Mungkin ada yang lain mau didoakan? Pak Dewa Fortuna, Pak Dewa, atau Ibu Rita, ada yang mau didoakan? Mikrofonnya masih tertutup, Bu. Mic-nya tolong dibuka. Mikrofon, mic-nya. Oke. Ya. Ya, doakan saya tetap kesehatan ya Pak.
Dan besok saya pulang ke Jakarta dari Surabaya. Mungkin di kereta nanti besok itu yang saya alami Nggak ada sinyal. Sinyalnya tuh karena kereta terlalu cepat. Iya. Iya. Jam berapa dari Surabaya, Ibu? Kereta berangkat jam 8. Jam 8 pagi. Iya. Oh iya, Berapa jam di kereta ya? 12 Iya. jam ya? Iya. 10. Oke. 10 jam. Oh. Iya. Oke. Ya. Kita akan masuk dalam doa bersama. Saya mohon Ibu Rita ya. Ibu Rita tolong doakan pelayanan dari Pak Elvis di Padang dan Ibu Yuliar di Nainggolan. Ya. Tolong doakan pelayanan mereka. Ibu Pak Elvis di Mentawai ya. Terus saudara kita yang di Mas Seberang. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang dihadapi oleh Pak Elvis ya. Karena Pak Elvis ini pelayanannya independen ya. Jadi kita akan Fortuna. Ya Pak. Ada yang mau doakan Pak? Oh, ya berdoa itu Pak untuk mantu Pak. Untuk mantu itu baru jatuh. Kemarin itu jatuh dari sepeda motor tapi sudah agak enakan, tinggal pemulihan itu. Anak mantu. Yang lalu kita doakan sudah bekerja ya? Iya, sudah kerja terus pulang. Nah. Oh, ya. Oke. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya. Doakannya. Jadi saya minta tolong nanti Ibu Rita doakan pelayanan penginjilan dari Pak Elvis di Mentawai, di Padang dan Mentawai, Sumatera Barat, dan Ibu Yulianti Nainggolan. Ya. Nanti Yulianti saya di mana doakan untuk kita semua ya. Ya, Yulianti, Jakarta. Jakarta Timur Pak. Pelayanannya di Jakarta Timur ya. Iya. Ya, Jakarta. Nanti saya doakan untuk kita semua. Saya mohon nanti Pak Bambang. Pak Bambang sudah berkat Pak ya? Baik Pak, siap. Oke, ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Silakan Ibu Rita. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi yang baik, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur pada siang hari ini ada pertemuan Zoom Tuhan, di mana dengan tema pemuritan ya Bapak, Engkau begitu memberkati kami sehingga kami antusias sekali Tuhan di dalam ikut Zoom ini. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk Pak Elvis di Padang, yang pengembalaannya, penginjilannya Tuhan, Mentawai dan Padang. Kiranya kuasa-Mu turun atas Pak Elvis Tuhan, otoritas kerajaan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu tertanam di kota Padang Tuhan, atas Pak Elvis ini dengan pengembalaannya Tuhan. Biar kuasa-Mu menancap, darah-Mu membasahi kota Padang Sumatera Barat, sehingga benar-benar roh pertobatan terjadi di atas kota Padang dan Sumatera Barat, sehingga pertobatan menjadi nyata Tuhan. Dengan nama-Mu dipermuliakan melalui kuasa-Mu turun atas penginjilan oleh Pak Elvis ini Tuhan. Biarlah semua yang Pak Elvis lakukan Tuhan, dia lakukan untuk kebesaran dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkatinya, berkati Pak Elvis, baik pelayanannya, baik usaha-usahanya, baik kehidupannya. Kiranya berkat-berkat Tuhan juga turun atasnya Tuhan, dari utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, semuanya turun ke atasnya Tuhan, dan dia tidak pernah kekurangan, bahkan dia jadi berkat di tempat-tempat pelayanannya, baik di Padang, Sumatera Barat maupun Mentawai Tuhan.
Inilah Tuhan, kuasa-Mu turun atasnya. Inilah Tuhan, Kau pakai begitu dahsyat untuk Pak Elvis di Padang. Roh-Mu menyertainya, memagarinya, malaikat kudus-Mu Tuhan terus memagarinya sehingga pelayanan ini Tuhan semakin meluas, semakin menyebar di seluruh Mentawai dan Padang. Kami serahkan Pak Elvis ini dan keluarga, baik kesehatannya, Tuhan, kehidupannya sehari-hari ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus. Begitu juga kami berdoa Tuhan Bu Yulia Tri Nainggolan Tuhan, di mana dia juga terjun di dalam penginjilan, pemuritan di Jakarta Timur Tuhan. Tuhan, kami berseru untuk Pak Bu Yuliatri Tuhan, pakai dia lebih dahsyat lagi, lebih Tuhan, lebih lagi ya Bapak. Buat dia Tuhan mendapatkan teman-teman yang sejalan, seide dengannya yang Kau siapkan bagi Bu Yuliatri Nainggolan ini. Sehingga mereka bergandengan tangan Tuhan untuk menyelamatkan kota Jakarta Tuhan, khususnya Jakarta Timur. Kiranya penginjilan ini terus meluas Tuhan, tak terbatas tempat dan wilayahnya Tuhan. Urapan kuasa-Mu turun Tuhan atas orang-orang yang Kau pakai Bu Yuliatri Nainggolan dan teman-teman, dan pertobatan terjadi di atas kota Jakarta Timur Tuhan. Banyak menangkan, banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan, banyak jiwa-jiwa terpanggil Tuhan oleh karena kehendak-Mu. Karena Engkau yang memilih Tuhan, Engkau yang memilih dan dari penginjilan ini dan pemuritannya. Berkati Bu Yuliatri Nainggolan serta keluarganya, usahanya, hidup dan teman yang sejalan dengannya yang Kau pakai Tuhan dengan dahsyat. Menurutkan-Mu dan kami melihat hasilnya. Hasil Tuhan luar biasa, tanpa campur tangan-Mu Bapak. Campur tangan-Mu begitu dahsyat, dan kami lihat Tuhan banyak jiwa-jiwa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah doa kami kepada Bu Yuliatri Nainggolan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siang hari ini dapat syukur bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, para pelayan, membawa jiwa kami. Kami boleh mencontohkan Rasul Paulus bagaimana dia giat, walaupun dia dalam tahanan, tapi dia giat masih menguatkan iman daripada jemaat yang dia pimpin Tuhan. Ini anak-anak Tuhan yang kami serahkan dalam kasih-Mu, di mana kami berada Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Maria Kendek yang ada di Nabire, Papua, untuk keamanan yang belum kondusif. Tuhan, beri hikmat bagi Ibu Maria Kendek dan timnya Tuhan, hamba Tuhan yang ada di sana, supaya mereka mempunyai hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin anak-anak muda khususnya, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Mereka juga mau menyerahkan hidupnya dalam kasih Tuhan. Kami dukung Tuhan. Doa, pergumulan, bahkan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Ibu Maria Kendek dalam pelayanan, memberkati kota Nabire dan Papua khususnya. Keamanan di sana kami serahkan pemerintah yang ada di sana Tuhan, baik itu kepolisian, komunitas tempat, mereka bersama-sama untuk menjaga keamanan di Papua, khususnya di kota Nabire. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu serta Ibu Maria Kendek. Dan berdoa bagi semua kami Tuhan yang ada di tempat ini. Doa untuk Pak Dewa Fortuna Tuhan, keluarganya, mantunya yang alami kecelakaan beberapa hari yang lampau, Tuhan pulihkan keadaan. Berkati Pak Dewa Tuhan,
dan usaha pekerjaan apapun dilakukan dengan berkasih, hingga nama-Mu dimuliakan Tuhan. Biarlah di tempat pekerjaan Pak Dewa boleh menjadi contoh yang baik pada teman-temannya, supaya mereka melihat ada anak-anak Tuhan yang hidupnya taat, disiplin, setia pada Engkau, setia pada tugas dan tanggung jawabnya Tuhan di perusahaan tempat Pak Dewa bekerja. Dan berdoa Tuhan juga untuk Pak Bambang Tuhan dalam pelayanan, dalam komunitas di mana Pak Bambang melayani, Tuhan urapi pelayan Pak Bambang, urapi keluarganya, berkati semua Tuhan, bersama dengan Ibu Modi, anak-anak, berkati Pak Bambang, kuatkan mereka, kuatkan rohaninya, jasmaninya juga. Berdoa untuk Pak Andre Tuhan, sebagai pemimpin kami, sebagai tuan rumah dari Kompak Siang ini, cukupkan segala kebutuhan Pak Andre, memberkati dia untuk hal-hal yang rohani, juga untuk hal-hal yang jasmani. Segala apa yang kami butuhkan Tuhan, kami percaya yang Kau sudah siapkan bagi kami, hanya tinggal kami menggapainya Tuhan, bersama dengan iman kami kepada Engkau, Tuhan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri untuk hal-hal yang menuju kepada kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami semua dan tangan kasih-Mu, kiranya penyertamu selalu sempurna bagi kami. Pak Dewa di Malang, Pak Elvis di Sumatera Barat di Padang, Ibu Yuli Nainggolan di Jakarta Timur, Pak Bambang di Sumatera Malang, Pak Andri di Purwokerto, dan berkati kami semua. Ibu Rita yang dalam perjalanan besok hari mau kembali ke Jakarta, Tuhan sertai yang berkati. Terima kasih Tuhan. Doa kami Bapak yang kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu beserta seluruh saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada dan saat ini dalam satu kesatuan Jun Kompak Siang hari ini Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas pertolongan-Mu di mana Zoom ini boleh selesai pada akhirnya, di mana Tuhan kami juga merasakan penyertaan-Mu dan kehadiran-Mu di dalam Zoom siang hari ini. Sehingga kami merasakan ada sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami saat ini Tuhan. Karena sungguh kami rasakan juga bahwa oleh karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, hadirat-Mu ada bersama dengan kami, sehingga kami siang hari ini juga mendapat berkat di dalam membicarakan kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadikan jaminan kehidupan kami. Dan firman-Mu adalah kekuatan kami. Dan kami akan percaya bahwa firman-Mu adalah sumber kekuatan kami, pertolongan kami, penghiburan kami, dan penjagaan kami. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur dan terima kasih. Bawalah terus kami untuk dekat kepadamu. Teristimewa kami boleh terus mendengar, membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Karena lewat firman-Mu, Engkau kuatkan iman percaya kami. Meskipun kami menghadapi segala masalah pencobaan yang kami hadapi. Itu sebabnya juga Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih dengan keyakinan yang kokoh bahwa pada siang hari ini
Engkau telah memberkati kami semua, baik yang pada saat ini didoakan, yang sakit, oleh karena kemuliaan dan kekuatan serta kemujizat-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kesembuhan bagi yang sakit. Engkau memberikan kekuatan kepada yang lemah, bahkan yang terbelenggu dari segala masalah pencobaan. Engkau lepaskan Tuhan, karena hanya Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Dan Engkaulah yang terus membawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini kami terus berdoa kepadamu agar supaya kami yang sekarang ada di dalam Zoom ini terus Engkau berikan kami kesetiaan kami, kerinduan kami, semangat kami untuk terus bersama-sama di Zoom kompak ini, untuk kita saling menguatkan. Bahkan terlebih dari itu, kami boleh mengerti, mengenal akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Mari saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kita dan terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari saudara-saudaraku, bawalah berkat dari Allah Bapa dengan ucapan syukur, bawalah dengan sukacita, bawalah dengan damai sejahtera daripada Allah. Dan terimalah, marilah kita terima dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua doa kami dan persekutuan kami siang hari ini hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Terima kasih Pak Bambang, Pak Karel, Amin. Pak Pak Elvis, Bu Yuli, Mama Ita, Terima kasih Ya. semuanya. Tuhan Pak berkati. Dewa, Pak Dewa, yang Pak Dewa. Fortuna, Andre. Tuhan berkati. Sampai Kita- jumpa besok dengan kesaksian Ibu Nita Simorangkir.